Qalilul fikhi khairun min katsiril ibadah. Sedikit pengetahuan mengenai ilmu fikih, khairun itu lebih baik, lebih bagus, lebih hebat min katsiril ibadah dibandingkan dengan orang yang banyak melakukan ibadahnya tanpa ilmu fikih. Kenapa? Dikarenakan di dalam keterangan lain al ilmu fikih huwa qawaninu syariatil Muhammadiyah. Dikarenakan ilmu fikih itu merupakan undang-undang dasar yang dibangun, yang dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap orang yang melakukan peribadahan apapun itu, baik ubudiyah, muamalah, jinayah, dan munakahah, 4 rubu yang dilaksanakan di muka bumi ini tanpa dibarengi dengan ilmu fikih, maka sholatnya, amaliyahnya, sosialnya, jual belinya, jinayahnya, munakahahnya itu tidak diragukan lagi, batal semua jika tidak dijalankan dengan ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu syariat, ilmu ketetapan, ilmu dasar yang dilakukan oleh baginda Nabi. Maka ketika itu orang tidaklah menjadi orang soleh, orang tidaklah menjadi orang yang benar di dalam pelaksanaannya kecuali dia itu al-mutabi li kitabillahi wa sunnatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia sholat tanpa dengan ilmu fikih, selama dia melaksanakan peribadahan apapun tanpa sama pelaksanaannya dengan baginda Nabi, maka orang tersebut belum soleh, can bener, karak daek wungkul. Makanya banyak orang, bahkan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, banyak sekali orang-orang yang dimana dia itu disiksa, mendapat siksaan, mendapat azab bukan karena dia tidak sholat, justru karena kebanyakan orang itu sholat, tetapi sholatnya itu sholat yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh baginda Nabi. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar maunya saja, bukan hanya sekedar pelaksanaannya saja, tapi dituntut untuk benar. Ya, al-amal al-mutabi, pelaksanaan yang diikutkan dengan kitab Allah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah yang mana sunnah tersebut itu diartikan dengan pelaksanaan Kangjeng Nabi. Selama hidup Kangjeng Nabi sudah disempurnakan agama kita, baik itu dalam rukun Islam, rukun iman, apapun itu, dan ketauhidan, itu harus sesuai. Jadi barometer apapun yang dilaksanakan kita itu adalah sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan kaget, jangan heran. Ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah dijelaskan oleh baginda Nabi. Qalilul fikhi khairun min katsiril ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan fikih itu lebih baik dibandingkan dengan banyak berbuat ibadah tetapi tanpa ilmu fikih, tanpa dibarengi oleh ilmu fikih. Ya, terkadang kan kita juga sering mendapatkan kesulitan saat ketika pekerjaan itu tidak didapati ilmunya, tidak dengan ilmunya lain gitu. Pan gitu merenang. Jadi setiap orang yang melakukan pekerjaan padahal kita belum mengerti, belum tahu, belum paham ilmunya, maka sekalipun kita memaksakan untuk menjalankannya, yang ada bukan sakinah, bukan ketenangan, nu aya ngocor keringat, nu aya bingung, nu aya susah. Coba sok hiji motor bikeun we ka jelema anu can pernah sakola mekanik, bukaan bautna, kemudian kita ditarepkeun deui, nu aya lain pas baut dicocokkeun kana liang-liangna deui. Tetapi ketika dimasukkan baut ke tempatnya masing-masing, baut nu kuduna 10 TKB cukup, ieu mah jadi 8-nya sadua. Kan gitu meureunna, muka baut daralang ke bobolok kesang ngucur kesang. Pan beda, itulah orang yang belum mengerti bagaimana cara mengerjakannya, ilmunya belum tahu. Beda lagi dengan orang yang belajar mekanik. Dia itu santai, terus kemudian tekun, dan kelihatannya itu memang nyaman, sakinah, tenang. Nah itulah. Jadi sesuatu yang tanpa dengan ilmunya, maka pangtadiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Idza usidatil amr ila ghairi ahlihi pangtadiris sa'ah. Jika sesuatu apapun urusan diberikan kepada orang yang tanpa mengenal ilmunya, maka tunggu kehancurannya. Nu aya lain bener kalakah hancur.
Kita sholat, jangankan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ibadah kita lakukan, jika tanpa dibarengi dengan ilmunya, jangan harap ibadah yang kita lakukan kelak di yaumul qiyamah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pahala, tetapi justru Allah akan memberikan dampak dari ibadah koledor orang, dampak dari ibadah curang orang, dampak dari ibadah akibat kita tidak memperhatikannya, Allah memberikan ajab ke orang. Mana fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lupa, sahun itu lalai, lupa akan kewajiban lain, lupa akan tugas lain, samaruna sholat hungkul, lupa akan tugas. Di balik sholat itu ada tugas yang lebih inti dibandingkan sholat daripada ilmu. Kan menjelaskan ulama pun banyak. Ilmu itu lebih utama daripada sholat, ilmu itu lebih utama daripada puasa, ilmu itu lebih utama dari apa-apa yang sebelum kita lakukan. Kenapa? Karena sholat tanpa ilmunya apalah daya sholat tersebut. Lain artian tong nyebutkan bahwa sholat artian sholat jika tidak berilmu tidak ada artian. Ada arti sholat, cuman sholatnya itu apalah daya, tanagaan, kekuatan, nilaian. Makanya dijelaskan di dalam keterangan lain, banyak di yaumul qiyamah kelak nanti orang meminta pahala sholat ku Allah Subhanahu wa taala dibejakeun, hei aing can pernah nempuh sia sholat, aing can pernah neuleuh sia sholat di alam dunia, nu ku aing katempo mah sia keur waktu di masjid dengan ukur hihiwatan hungkul, dan ukur bersiul hungkul, ari sugan teh sia teh keur teu sholat eta teh. Itulah Allah nguji ka urang, Allah nepikeun ka ngawiwiran ka urang teh diakibatkan urang sholatna teu make ilmu. Nah, itu. Makanya terkagok sepakat ulama, jika orang tidak belajar ilmu, jelas apapun yang dia lakukan sangat diragukan kebenarannya. Jika orang melakukan sholat, kemudian dia melakukan peribadahan-ibadahan lain, sementara sholat menjadikan barometer daripada amal lain, maka amal lainnya pun pasti rusak. Sholatnya pun dia sudah berani menjalankan tanpa ilmunya, apalagi hal-hal lain. Nah itu. Nah sekarang kita kembali, qalilul fikih khairun min kasiril ibadah. Sedikit berjalan kebaikan dengan ilmu fikih semacam sholat, min kasiril ibadah, lebih baik daripada kita banyak melakukan ibadah tanpa dengan ilmu fikih. Wa kafa bil mar'i fikhan, cukup orang melakukan pekerjaan dengan menggunakan ilmu fikih, terutama di dalam ubudiyah, muamalah, jinayah dan munakahah, ida abadallah. Jika akan melakukan pelaksanaan tersebut itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dengan fikih. Jadi ilmu fikih itu mencukupi peribadahan. Wa kafa bil mar'i jahlan ida ujiba bi rabbihi, dan cukup dikatakan orang bodoh. Cukup dikatakan orang bodoh yang mana kategori ini masuk kepada pembodohan atau sebagai orang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu ida ujiba bi ra'yihi, manakala orang tersebut itu bangga atas pendapatnya sendiri. Andai kata ada orang membanggakan pendapatnya sendiri, padahal dia itu orang yang sedikit pengetahuan, yang padahal dia itu tidak banyak pengetahuan, bangga dengan pendapatnya sehingga sampai bisa menyalahkan orang lain. Padahal dia itu baru belajar satu kitab, tidak kitab lain, atau baru belajar pada kitab tersebut tidak studi banding pada kitab lain, sehingga sampai akulah yang paling benar, mereka salah, atau ikutilah aku karena aku yang paling benar. Itu menandakan orang tersebut itu justru bukan pintar, tetapi orang tersebut itu termasuk pada kategori orang golongan yang bodoh. Apalagi orang yang tidak belajar ilmu agama, orang yang tidak berpengetahuan, dia berpendapat, pendapatnya orang bodoh, pendapatnya orang yang tidak berilmu, itu bencana bagi dia. Itu bencana bagi dirinya. Makanya orang bodoh itu selayaknya tidaklah punya pendapat. Kenapa? Karena pendapatnya di dalam kebodohan itu bencana untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Makanya orang bodoh itu dimasukkan pada kategori orang yang hidup di dalam kegelapan. Bagaimana dia bisa menerangi orang lain? Kumaha rek nyaangan batur dirina oge geus poek. Rek kumaha bisa nyaangan batur sementara al ilmu nurun. Yang disebut dengan cahaya, yang disebut dengan senter, yang bisa menerangkan itu sesuatu yang merupakan pengetahuan daripada agama. Yang orang bodoh ketika saat dia membanggakan dirinya, membanggakan pendapatnya, wah, nggak apa-apalah.
Kita nggak belajar agama juga nggak apa-apa. Yang penting banyak sodako. Yang penting sholat saja. Yang penting di mana waktunya puasa kita ikuti puasa saja. Zakat di mana kita nisab ya berikan saja. Di mana kita memiliki harta untuk berangkat haji ya kita tunaikan saja. Nggak apa-apa kita belajar juga. Itu pendapat orang bodoh. Maka sebodoh-bodohnya orang yang seperti itu. Arti. Nah jadi mual bener lah hirup di alam dunia selama jadi makhluk nu diciptakan ku Gusti Allah, selama kita menginginkan menjadi hamba Allah, coba perhatikan sebelum ibadah itu kita itu sudah layak apa belum. Jika belum layak, maka teruslah kita belajar. Nah, selama kita belum layak, maka tidak boleh sebenarnya untuk melakukan peribadahan. Kalau terlanjur kita sudah dewasa, ya tetap dosa. Urang kadang ngalaksanakeun pantaran kieu ibadah teu ilmuan, ya dosa. Kumaha atuh lamun belajar mulai daripada sudah dewasa seperti kieu, dosa moal padahal urang can bener. Mudah-mudahan Allah ngampura. Kahartos, laku teu kaharti. Des. Man sarofi matil jahli halal. Siapa orang yang berjalan hidup di muka bumi ini dengan terus menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah padahal dia di dalam kebodohan, halak yang ada kehancuran. Nu aya hancur, tidak akan mendapatkan keterangan, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nu aya hancur, sekalipun dirasakeunana nikmat penuh dengan kemewahan, harta dan lain sebagainya. Nah, awas hati-hati. Justru orang yang akan dibuat cilaka, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan membuat orang tersebut itu tidak sadar akan dia itu akan dibinasakan. Para ahli soleh, para ulama itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau mendapatkan kesalahan, melakukan kesalahan, para ulama, para solihin itu langsung ditegur oleh Allah. Itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teguran, di mana ketika saat kembali atau meninggal maka kesalahannya itu sudah hilang. Tapi orang bodoh, orang yang tidak belajar agama, orang yang tidak soleh, Allah tangguhkan kesalahannya hingga sampai kiamat, diberikan beban tersebut mulai daripada dosa A sampai Z, dibikin sebab manehnana ngarasa hidupna penuh dengan kemewahan, nyamarutna sangka anana Allah teh sayang ka manehnana padahal Allah murka. Hati-hati. Nah, kembali waqafa bil mar'i jahlan ida ujiba bi ra'yihi. Cukup dikatakan orang bodoh manakala orang tersebut itu membanggakan pendapatnya sendiri. Orang bodoh mestinya tidak punya pendapat. Wah, kalau pendapat pendapat agama, bagaimana kalau pendapatnya pendapat urusan dunia, urusan akhirat boleh dikatakan sebagai orang bodoh. Dan bagaimana kalau pendapatnya kan pendapat dunia, ada akhirat. Kita ke bawah, lihat ke bawahnya. Al aqlu fi amri dunya madarratun. Orang pintar